perbedaan hari raya Idul Adha, khususnya berkenaan dengan puasa Arafah itu bagaimana? Ini ada bisik-bisik orang pada bingung lagi ya. Apakah kalau di Makkah sana sudah Arafah lalu di sini harus berpuasa? Maka di sini kita perlu singgung sedikit sebagai muqaddimah agar punya bekal. Sebetulnya perbedaan puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kita masih ingat bahwasanya 10 awal Dzulhijjah adalah sebaik-baik ma min ayyamin a'dhamu indallahi wala ahabbu ilaihi min hadhil ayyam al-ashrah. Tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, lebih dicintai oleh Allah melebihi hari 10 Dzulhijjah ini. Maka gunakanlah di situ untuk bisa berpuasa. Gunakanlah hari-hari ini untuk beribadah. Gunakan untuk kebaikan. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi afdalu indallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beribadah. Imam Bukhari meriwayatkan melebihi daripada ini 10 awal Dzulhijjah. Dan yang paling istimewa nanti di sini adalah puasa Arafah di antara puasa yang lainnya, yaitu tanggal 9. Banyak pertanyaan yang datang, apakah kita ngikut wukuf di sana atau tidak? Di sana kalau wukuf berarti disunahkan puasa bagi yang di sana. Lalu bagi yang di sini bagaimana cara puasa kita? Apakah kalau di sana besok wukuf lalu kita juga ikut puasa besok atau bagaimana? Perbedaan ini tidak lepas dari perbedaan para ulama tentang perbedaan matla', tempat hilal dilihat. Jadi di saat ada perbedaan matla', jadi ada hilal. Di sini ada tempat-tempat untuk melihat hilal ya. Seperti halnya di Tanjung Kodro. Kemudian di daerah-daerah itu. Dan tempat-tempat itu berbeda. Dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah penetapan hilal. Jumhur ulama dari madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Selagi hilal bisa dilihat di satu tempat, yang lainnya ngikut. Kecuali madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, setiap daerah punya matlak yang berbeda-beda. Sehingga mungkin terjadi perbedaan. Sehingga mungkin hari rayanya orang yang ada di India adalah besok, kita hari ini. Mungkin yang di Mekah besok, kita hari ini. Karena perbedaan. Perbedaan tempat matlaknya hilal itu. Dan perbedaan ini diakui oleh para ulama dari masa ke masa. Sehingga pun demikian, karena di dalam madhab para ulama ini berbeda, madhab Syafi'i berbeda tentang matlak, maka urusan penetapan tanggal 9 itu juga disesuaikan dengan perbedaan ini. Artinya, kita dihimbau untuk berpuasa di tanggal 9. Dan tanggal 9 itu bagi orang yang lagi wukuf, di saat lagi di Mekah, namanya hari Arafah, hari orang wukuf. Kalau orang yang ada di negeri ini disesuaikan tanggal 1-nya kapan. Tidak ngikut yang ada di sana. Itu menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini pernah terjadi perbedaan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan bahasanya ada perbedaan. Ini insya Allah kami hadirkan dalam bentuk tulisan. Bisa dibawa, nanti bisa dibekal. Dengan 2 bahasa langsung mungkin. Insya Allah. Ini ada disebutkan bahwa, dikisahkan ada kisah kejadian tahun 800 ini kisah Imba'ul Ghumri bi Amna'il Umri. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani punya buku cerita tentang orang-orang besar pada zaman tertentu dan kisah mereka. Di antaranya beliau menyebutkan bahwasanya tentang kejadian di tahun 828 Hijriah. Pada tanggal 23 Dzulhijjah itu datang orang pulang dari haji. Datang pulang dari haji. Nah, pulang dari haji itu membawa berita, kapan wukufnya nanti?
Ternyata wukufnya sangat berbeda. Selisihnya 2 hari. Jadi perbedaan antara wukuf tanggal 9 yang ada di Mekah dengan kejadian di Mesir 2 hari perbedaannya. Dan mungkin sekali itu semuanya. Jadi ada perbedaan. Sehingga hal semacam ini biasa saja bagi mereka. Jadi di Mekah itu wukufnya misalnya tanggal hari Jumat, tak taunya apa? Dia mendahului hari Kamis atau mungkin hari Sabtu. Mungkin. Dan hal yang semacam itu adalah bagi para ulama adalah hal yang wajar saja. Jadi selagi kita bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Baru tanggal 9-nya nanti dia berpuasa, namanya puasa Arafah.